Halo semuanya, halo Jumei dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kenalin aku dari Ayesa atau bisa dipanggil Yesa dari kelas A dengan NIM 14144248080. Nah, jadi di sini itu saya akan uji SPSS praktes uji SPSS dengan menganalisis data, yaitu dengan judul risetnya itu adalah efektivitas penggunaan transportasi umum di Jakarta. Nah, lalu jadi karena saya absen 30, makanya saya dapat data yang set ceknya. Nah, maka dari itu saya izin share screen terlebih dahulu ya Ibu dan teman-teman. Hmm. Hmm. Semoga sudah terlihat ya teman-teman di sini. Nah, jadi di sini ada sudah terlihat ya SPSS-nya. Dan ini ada data view, kemudian ada variable view. Nah, jadi apabila kita ingin menginput data, maka kita harus buka dulu ke bagian variable view, lalu input apa yang data yang ingin kita masukkan. Jadi untuk data yang pertama, hitungannya yang nanti kan adalah jenis kelamin, ya jenis kelamin. Ya. Dan ini nggak boleh ada spasi ya teman-teman. Karena kalau misalkan ada spasi, nanti bisa jadi error. Codingannya nggak sesuai gitu. Masuk. Lalu desimalnya diubah aja jadi 0 supaya eh, nanti gampang gitu lihat angkanya. Nggak banyak angkanya. Kalau misalkan kayak koma-komaan gitu ya. Kadang suka banyak gitu koma belakangnya. Jadi kita desimalnya 0 aja gitu. Lalu untuk value-nya kita di sini tulis yang pertama itu ada untuk laki-laki ya. Lalu yang kedua itu ada untuk perempuan. Dan yang oke ya. Lalu abis itu maaf ya. Untuk align-nya kita ganti ke center dan measure-nya itu kita pakai pengukuran nominal. Kenapa kita pakai skala nominal? Karena untuk data kayak jenis kelamin sendiri itu adalah sebuah data yang tidak bisa diurutkan dan sebuah data yang memang kayak beda gitu jenisnya gitu. Jadi perempuan dan laki-laki itu kan berbeda jenisnya ya dan tidak sama gitu dan tidak bisa diukur. Maka dari itu menggunakannya skala nominal gitu. Lalu ketika saya itu ada domisili di enter juga. Lalu desimalnya sampai dinolin lagi. Labelnya kita kasih domisili aja ya sama-sama aja. Lalu untuk values-nya kita masukin yang pertama ya nggak salah. Yang pertama itu ada Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, di enter. Lalu untuk yang kedua itu ada Jakarta apa? Jakarta. Oke ya. Bukan huruf Timur. Ya kan? Lalu yang ketiga itu ada Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Yang keempat itu ada Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ya kan? Mantap. Lalu yang kelima itu ada Jakarta Pusat ya teman-teman. Jakarta Pusat. Oke. Oke. Oh ya lupa. Maaf teman-teman. Maaf, maaf, maaf. Ada kesalahan. Maaf ya. Jakarta Pusat. Diangkat dulu. Terus ini jangan lupa diganti jadi center juga dan measure nominal. Karena masih sama seperti tadi. Tidak bisa di... eh, tidak bisa di... Itu, bisa diurutkan tapi tidak bisa di itu. Tidak bisa dihitung berurutan gitu. Karena mereka berbeda jenis gitu ya. Transportasi. Ini kita ketik 0 aja. Terus ini label transportasi aja kali ya. Pilihan transportasi aja. Pilihan transportasi.
transportasi. Oke. Lalu untuk values-nya kita masukin yang pertama itu ada Transjakarta ya. Transjakarta. Ya. Lalu yang kedua itu ada KRL. Lalu yang ketiga itu ada MRT. Ya. Value center ya. Kita masih pakai juga nominal. Lalu untuk data yang selanjutnya itu udah mulai pakai skala Likert. Nah, kalau misalnya pakai skala Likert itu measure-nya pakai skala ordinal karena dia sifatnya berurutan, bisa diurutin dan bisa dihitung gitu, bisa dijumlahin gitu ya, dan punya gitu. Bisa di rating lah. Namanya itu ada kenyamanan, ya. Dan lebih gampang kita tulis aja dulu semuanya ya. Terus ada aksesi di, maaf, maaf salah. Aduh, tipe aksesi disabilitas, oke. Lalu yang selanjutnya itu ada kemudahan, lalu ada frekuensi. Jadi, terus ini kita kasih dulu kenyamanan. Siapa yang butuh kenyamanan? Aksesibilitas ya teman-teman. Yang bisa di sini adalah kemudahan, kemudahan dan juga frekuensi penggunaan. Ya, ini di semua jangan lupa diganti ini aja. Ini juga, ini juga, dan ini juga. Oke. Untuk yang bisa kita isi, ini itu adalah um, 7. Ya. Lalu yang kedua itu ada hmm, ada yang kedua, ya, itu lucu. Lalu yang kedua, itu 7. Kan, mas, ini masa yang ketiga, kita bisa copy aja. Paste. Mau lihat benar atau enggak, jadi kita tinggal cek aja. Udah ya, sudah sama semua ya di sini, benar. Lalu bisa kita centering semua ini. Yang lainnya center. Center. Lalu untuk measure kita itu pakai ordinalnya, setelah ordinal. Don ya Don, sudah selesai untuk memasukkan data di sini ya. Nah lanjut kita buka ke data view. Tadeng, sudah masuk semuanya teman-teman. Aku izin memperbaiki sedikit ini supaya enak itu data lebih cepat dipandang. Empat. Eh, sudah. Lalu sekarang waktunya kita masukin data input data set C-nya kemarin. Aku izin split screen dulu ya, split screen. Ini jadi udah ada SPSS yang isinya tuh data ini. Nah, ini tuh tinggal di copy aja ya. Ini tinggal kita udah aku buat ini tinggal di paste aja. Jadi ini semuanya tuh tinggal di. Nah, sudah. Biar cepat ya input datanya gitu. Jadi input datanya cepat jadi kita buat SPSS aja. SPS lalu kita pindahkan ke SPS. Nah, lalu habis itu bisa kita ini lagi. Nah, sudah balik kita bilang semula ya. Ini untuk semuanya tuh sudah tercantum. Nah, aku lebih suka yang kayak tulisan kayak gini sebenarnya. Lebih enak aja dipandang gitu. Hmm. Lalu untuk yang pertama, kita akan melakukan analisis deskriptif prospek data profil responden. Nah, caranya itu adalah kita buka bagian analyze ya teman-teman. Analyze, terus deskriptif statistik, lalu kita pencet yang mana tadi? Ini dia. Cross tab. Oke, yang ini kita masukin ke jenis keamanan itu kita masukin ke row dan misalnya juga
yang transportasi pun. Terus untuk yang kenyamanan ini kita masukin ya ordinal-ordinal ini kita masukin ke sini ya teman-teman. Oke, jangan lupa ini dicentang. Okein. Oke, ini kita tunggu aja. Dan agak lama sih. Nah, muncul-muncul ya. Nah, udah. Maaf, agak lama ya. Ini dia hasilnya ya, teman-teman. Dan Ibu Mei dan teman-teman. Hmm, Ini untuk hasil outputnya. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada di validitas ya, teman-teman dan Ibu Mei. Nah, sekarang untuk uji validitas itu ada di sini. Pencet correlate, lalu kita pilih yang bivariate. Ya, untuk ini kita masukin semuanya ya ini di sini teman-teman. Oke, dimasukkan semua jangan lupa ya kan. Lalu untuk optionnya jangan lupa kita pakai yang juga minta min dan standar deviasinya ya. Terus di continue aja langsung dan kita pencet OK. Nah ini udah muncul ya langsung outputnya. Oke, muncul outputnya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang uji reliabilitas. Nah, kalau misalnya uji reliabilitas juga sama, ada di analyze. Terus kita pindah ke scale ya, teman-teman. Terus kita reliability analysis. Nah, kita masukin ini ke item. Semuanya dimasukin. Maaf. Maaf, teman-teman. Ini jangan sampai ada yang terlewat dan ada yang sampai salah gitu ya. Hmm, Udah ya, teman-teman. Sudah. Lalu ini kita centang-centangin ya. Jangan lupa dicentang teman-teman. Adalah kayak untuk deskriptif apa? Deskriptif per item scale. Scale if item jelek. Terus kesimpulannya kita butuh yang min, variance gitu. Ya, interless. Seperti ini ya. Habis itu ini modelnya model apa. Lalu cek oke. Oke, ini udah ada outputnya ya teman-teman. Tuh ya outputnya. Oke. Sekarang lanjut lagi kita ke yang terakhir di analisisnya, yaitu ada analisis regresi. Namun sebelum analisis regresi itu perlu yang namanya compute data. Nah, compute data itu gimana caranya? Ini caranya. Ini mengganggu. Oke, kita buka dulu transform ya. Terus ini compute variable. Oke, ini kita kasih nama variabel X. Ya, variabel X aja. Kenapa ini tuh nggak boleh di sampai jangan di apa sih namanya? Jangan di spasi. Karena kalau di spasi nanti jadinya legal mungkin legal, ilegal. Kalau legal mau dibolehin ya. Nah, ini dimasukin ya kenyamanan plus aksesibilitas. Ini variabel untuk variabel X. Di oke, sudah muncul. Oke. Lalu kita balik lagi ke transform untuk compute data selanjutnya yaitu untuk variabel y-nya. Ya, ini kita hapus dulu yang aksesibilitas, delete. Kita masukin yang kemudahan ya teman-teman. Kemudahan itu dimasukin ditambah sama frekuensi penggunaan. Sudah? Lalu kita tunggu ya sebentar. Oke. Nah, ini kan ada desimalnya ya. Nah, gini loh maksud bedanya. Jadi karena ada belakangnya. Nah, kalau misalnya ini kosong, dia akan jadi satu angka aja gitu. Kita buka lagi data filmnya, dia jadi angka asli aja, angka murni gitu, istilahnya ya. Lalu kita balik lagi ke uji regresi. Kita tinggalin aja, pencet yang regression, ke bagian yang linear. Nah, untuk dependennya kita masukin variabel Y, lalu untuk independennya kita masukin variabel X. Ya, oke. Habis itu langsung dipencet OK aja teman-teman.
Sudah ya, sudah muncul semuanya ya teman-teman tuh. Sudah muncul ini untuk outputnya. Kalau proses ini semua yang datang tuh valid ya, nggak ada missing data. Dan datanya tuh lengkap, jadi analisisnya tuh aman banget, aman banget. Ah, sini ada aspek. Dan pasti diuji variabilitas juga, semua itemnya tuh signifikan dan semua itu di atas dan nggak ada yang di bawah, jadi semuanya tuh aman. Jadi instrumennya tuh valid, ya sudah valid semuanya. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri juga itu juga udah aman banget ya, karena di yang bagian uh, crown batch alpha-nya sendiri itu udah di atas 0,6, jadi semuanya aman aja untuk ininya, reliabilitasnya dan aman, datanya aman banget, aman banget. Terus untuk yang uji regresi juga itu udah tinggi sekali. Ini untuk ininya. Nah, untuk di regresinya tuh ada yang ini, ada hasil variabel berat, modal summary, ANOVA, koefisien, dan ini semuanya tuh udah masuk di standar karena emang udah di atas juga. Jadi aman aja semua datanya. Gitu. Dan untuk hasil outputnya. Ya, jadi mungkin sekian itu aja untuk praktek uji SPSS kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Ibu Mei. Terima kasih teman-teman. Dadah.